selamat siang untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penanganan portofolio pada aplikasi Sistemik Bina Patria Magelang dengan menggunakan aplikasi metode Word and Pivot yang ditulis oleh Robert Habibie. Pertama, kita masuk pada pendahuluan, yaitu yang berisikan tentang berdirinya Yayasan Bina Patria yang didirikan pada tanggal 31 Agustus 1908 oleh Akte Notaris Hendrik Lembertus dan Van Weveren. Baik, yang kedua masuk kita pada metode, itu metode Word and Pivot. Penelitian ini menggunakan metode Word and Pivot. Dengan metode ini dapat mengetahui kondisi investasi masa lalu sampai pada saat ini, yang menangkap peluang bisnis baru serta meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan sering dengan perkembangan kondisi internal perusahaan. Baik, di sini ada tabel tahapan model strategi SIT Word and Pivot. Nah, di sini juga ada terdapat metode Word and Pivot, yaitu terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran. Di tahapan masukan ada analisis lingkungan bisnis internal, ada analisis lingkungan bisnis eksternal, ada analisis lingkungan SIT internal, bahkan ada analisis lingkungan SIT eksternal. Dan di tahapan keluarannya juga ada strategi SI bisnis, strategi TI, dan strategi manajemen SITI. Baik. Yang ketiga ada metode analisis. Dan berikut ini beberapa teknik atau metode analisis yang digunakan dalam perencanaan strategi SITI pada metodologi. Itu ada analisis SWOT, ada analisis Porter, analisis value chain, analisis critical success factors, ada analisis strategi perusahaan, dan ada MC plan strategi GOT. Nah, di sini juga kita dapat melihat hasil pembahasan, yaitu portofolio aplikasi saat ini. Sistemik Bina Patria saat ini telah memiliki 4 aplikasi, yaitu Sistem Informasi Akademik Masyarakat, Sistem Informasi Keuangan atau SKU, Sistem Informasi Perpustakaan atau Perpus, Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru yaitu SIP-MB. Nah, aplikasi saat ini digunakan untuk membantu kegiatan operasional sehari-hari. Di dalam perusahaan, aplikasi yang digunakan sudah memberikan manfaat yang baik terhadap proses bisnis di perusahaan. Dan berikut ini tabel portofolio aplikasi saat ini di Sistemik Bina Patria, yaitu ada Siakat menyediakan layanan informasi kepada mahasiswa. SKU adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi. Perpus itu untuk perpustakaan, dan SPP itu untuk aplikasi yang menggunakan penerimaan mahasiswa baru. Itu pembagian portofolio aplikasi di dalam kuadran. Ada strategi dan ada high potensial. Di strategi itu tidak menggunakan aplikasi. Nah, yang kedua menggunakan key operasional, yang ketiga menggunakan Siakat, SKU, dan SIP-MB. Di high potensial juga sama. Yang pertama tidak ada aplikasinya, yang kedua ada support, ketiga ada Perpus, dan keempat ada email. Nah, di sini kita dapat melihat ada rekomendasi portofolio aplikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, Porter, value chain, CS, FS. Pada Sistemik Bina Patria Magelang terdapat 9 aplikasi yang merupakan SI baru pengembangan SI serta SI yang tidak memerlukan pengembangan. Berikut ini yaitu ada Sistem Informasi Alumni atau SILUMNI, baru ada Sistem Informasi Personalia atau SPERSON, yang tiga ada Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SIP-MB,
Yang keempat ada sistem informasi pustaka atau Superpulse. Yang kelima ada sistem informasi bisnis intelijen atau CB. Yang keenam ada sistem informasi akademik atau SIAKA. Dan ketujuh ada sistem informasi learning atau C-learning. Yang ke-8 ada sistem informasi bina patria atau SIBIPA. Dan yang terakhir ada sistem informasi keuangan atau SKI. Baik, kita dalam melihat tabel bahwa ini yaitu bagian rekomendasi. Pertama ada strategik, ada potensial, key operasional, dan support. Di strategi tidak ada menggunakan aplikasi. Di hack potensial yaitu menggunakan silumni, ada CB, Silerin, CBPA. Di key operasional ada Siperson, CKU, Siakat, SIPMB, dan Siperpus. Dan di support menggunakan Microsoft Office yaitu Word, Excel, PowerPoint, dan juga email. Pada tabel 3 terdapat 2 aplikasi pada kuadran support, 5 aplikasi pada kuadran key optional, 4 aplikasi pada kuadran hack potensial, dan 0 aplikasi pada kuadran strategi. Pada kuadran support adalah Microsoft Office dan email. Aplikasi ini digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan operasional sehari-hari di perusahaan. Pada kuadran key operasional adalah Siperson sebagai aplikasi baru. Jika aplikasi saat ini tidak membutuhkan pengembangan, Siakat, SIPMB, Siperpus adalah aplikasi saat ini dan membutuhkan pengembangan. Baik, kiranya itu yang bisa saya jelaskan tentang contoh perencanaan portfolio. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya guys. Dukung channel ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.